nama saya Yohanes Darel. Hari ini saya akan membahas tentang kecanduan. Topik ini sudah sering kali kita temui di sekitar kita. Lalu topik ini juga berkaitan dengan topik-topik yang dibahas oleh teman saya, misalnya Marcel. Itu dia membahas pergaulan bebas, lalu topiknya Bintang itu tentang kalah sama diri sendiri. Itu ada kaitannya dengan topik yang akan saya bahas ini, kecanduan. Nah, apa itu kecanduan? Kecanduan adalah suatu kondisi di mana kita terlalu bergantung terhadap sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa apa aja. Misalnya, saya ambil contoh, misalnya merokok. Nah, kita kalau misalnya tidak merokok selama sehari saja, lalu kita merasa gelisah, cemas, sampai marah-marah, nah itu berarti kita sudah kecanduan. Jadi intinya kecanduan itu adalah ketika kita lepas kendali, ketika kita terlalu bergantung terhadap sesuatu, nah itu berarti kita sudah kecanduan. Kecanduan ada dua kategori. Yang pertama, kecanduan zat, misalnya narkoba, alkohol, rokok, obat-obatan, ngelem. Nah, zat-zat ini memang bisa memberikan sesuatu yang enak bagi kita. Misalnya narkoba nih bisa bikin kita halusinasi, ngefly istilahnya. Tapi bisa juga merusak otak kita. Lalu rokok juga bisa menghilangkan cemas, tapi bisa membuat kanker paru-paru. Lalu kategori yang lain, kecanduan perilaku. Kalau yang tadi kecanduan sesuatu zat, yang ini kecanduan perilaku atau aktivitas atau kegiatan. Misalnya kecanduan untuk scrolling di media sosial, lalu kecanduan berjudi, kecanduan nonton pornografi, bahkan makan berlebihan itu juga bisa dibilang kecanduan kalau kita makannya sampai tidak bisa menahan diri. Nah, apa aja penyebabnya? Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis itu berarti kecanduan itu tidak sepenuhnya dari kesalahan kita. Ada juga yang memang itu penyakit. Misalnya kalau anak autis kan otaknya sudah bermasalah. Nah, ketika anak autis ini bermain dengan gadget lalu sampai lupa waktu, sampai tidak bisa lepas dari gadget, itu kan bukan kesalahan dia, itu emang karena otaknya tidak bisa bekerja dengan seperti pada manusia umumnya, yang membuat dia kecanduan gadget terus menerus. Lalu faktor psikologis, misalnya stres, trauma, depresi. Misalnya nih orang yang narkobaan, saya sering nemu di internet, orang yang menggunakan narkoba itu biasanya karena mereka stres atau mereka karena depresi, banyak masalah, lalu mereka menggunakan narkoba agar tidak merasa cemas. Lalu faktor lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka kita tidak akan mendapatkan hal yang baik juga. Kita akan mendapatkan hal-hal yang positif dari lingkungan sekitar. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, misalnya lingkungan perokok, kita juga bisa, kemungkinan besar, bukan berarti pasti, kemungkinan besar kita kan juga ikut menjadi perokok. Dampaknya apa? Bagi sendiri, bagi individu, yaitu masalah fisik dan mental. Misalnya karena merokok, paru-paru kita jadi bermasalah, jadi tidak bisa bernapas dengan lancar. Lalu mentalnya juga gampang stres, secemas dikit dia merokok atau narkobaan. Lalu penurunan prestasi. Nah, ada orang yang tadinya pinter, berbakat, tapi ketika dia kecanduan merokok, dia prestasinya jadi menurun. Yang tadinya atletik dia jadi ngos-ngosan. Yang tadinya dia berpikir cerdas, dia pinter, jadi nggak pinter lagi. Nah,
Lalu ada isolasi sosial. Nah, karena merokok dia jadi dijauhi teman-temannya. Nah, karena merasa dikucilkan, dia pun mengisolasi diri sendiri dan tidak mau bersosialisasi dengan lingkungannya. Lalu gangguan keuangan. Contohnya tadi karena judi. Judi itu kalau kita rungkat akan membuat kita kehilangan duit, apalagi kalau sampai banyak hutang, itu akan sangat mengganggu ekonomi kita. Lalu dampak bagi orang lain itu tentunya bermusuhan dengan teman atau keluarga. lalu juga kita bisa jadi kriminal, misalnya tidak punya duit untuk beli rokok, kita pun mencuri rokok. Lalu beban biaya untuk menyembuhkannya atau rehabilitasnya juga banyak, misalnya kanker paru-paru, butuh duit untuk operasi kanker. Bagaimana cara mengatasi kecanduan? Yang pertama, kesadaran dan pengakuan dari diri kita sendiri. Tapi tentu kesadaran dari diri sendiri itu belum cukup, jadi kita perlu dukungan dari orang lain, lalu terapi, rehabilitasi, konsultasi dengan psikolog, lalu edukasi sejak dini, penguatan karakter, dan belajar untuk menahan diri. Lalu kita harus berada di lingkungan yang positif, dan juga kita harus berada di pengawasan dan bimbingan orang tua. Sekian, itulah presentasi tentang kecanduan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.